la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita nikmati sekaligus menikmati dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita, dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih tentang bab salat, dan kita lanjutkan pada bab yang sudah biasa kita lakukan. Salat jamaah itu hukumnya apa? Bapak sholat berjamaah, tahu nggak hukumnya apa? Pokoknya sholat aja deh Ustaz gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Lebih jauh apa yang dibicarakan oleh para ulama kaitannya dengan hukum sholat berjamaah. Ada dua masalah jamaah wajibah alaman sami'an nida am laisat biwajibah. Pertama masalahnya adalah apakah sholat berjamaah itu hanya atau juga tidak mendengar adzan. Yang kedua, idza dakhala rajul masjid wa qad shalla hal yajib shalah allati qad shalaha amla. Apabila seseorang datang ke masjid dan dia sudah sholat di rumah, lalu di masjid itu masih ada sholat berjamaah, apakah dia harus ikut? Ini kalau ini nggak kepikiran kepada kita, orang saya udah sholat kan kira-kira begitu ya. Masalah yang pertama adalah ujubul jamaah alaman sami'an nida, dan maka dia wajib sholat berjamaah. Kalau yang nggak dengar, logikanya kan gitu ya. Kalau nggak dengar berarti nggak wajib. Masalahnya nih, mending nggak dengar atau mending pura-pura nggak dengar? Ya. Fa innal ulama ikhtalafu fiha. Para ulama berbeda pendapat orang yang mendengar adzan tadi. Padhahabal jumhur ila anna sunnatun aw fardun alal kifayah. Jumhur ulama berpendapat atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana memahaminya? Kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain tidak melaksanakan, tidak berdosa. Hukumnya. Dan biasanya fardu kifayah itu dicontohkannya sholat janazah ya. Padahal kalau ikut sholat janazah itu pahalanya 1 qirot itu sebesar gunung Uhud, tapi hukumnya fardu kifayah. Maka mestinya tetap kita ngambil kesempatan ya.
Kita kadang-kadang kalau tidak wajib kan masih nawar ya. Orang nggak wajib sih. Padahal amalan itu nilainya luar wajib, itu dipaksa kita melakukannya. Hukum haram dipaksa kita meninggalkannya. Ada hukum sunnah dituntut kesadarannya. Problem kita ini adalah sebetulnya masih kaitannya dengan amalan sunnah. Kalau wajib nggak ada masalah. Sholat duhur jam 2 boleh? Boleh, saya udah sholat. Tadi menuntut kesadaran kita. Wa dhahabat adh-dhahiriyah ila anna sholatal jamaah fardun muta'ayyan ala kulli mukallaf. Mereka berpendapat sholat jamaah wajib. Jadi ada dua, sunnah dan wajib. Bapak pilih mana? Gitu kan? Ini. Ulama berbeda pendapat. Satu sunnah, satu wajib. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah ini dia. Wasababu bikhtilaf artidalika wadalika nadhahiru qauli alaihi salatu wassalam salatul jamaati tabdulu salatal fadhi bi 25 darajah aw 27 darajah. Berbeda pendapat karena terjadi ta'arud, perbedaan, pertentangan satu dalil dengan yang lain dari sisi pemahaman. Ini kan berbeda. Itu ya tergantung orangnya. Ini asli atau tidak? Nah, itu kan ribetnya luar biasa itu. Jadi kan? Itu gara-gara apa itu? Pemahaman. Reason, perlu ilat, perlu alasan-alasan. Nah, cuma alasannya bohong atau tidak bohong itu urusan lain. Ada dalilnya adalah lebih utama dari sholat sendirian, yaitu 20 derajat atau 27 derajat. Kita memahaminya sederhana aja. Kalau sholat sendirian dapat 1, kalau sholat tidak menyatakan wajib, hanya membedakan antara sholat sendirian dan berjamaah. Di sini tidak bicara hukum kaitannya. Lebih ke yakni anna sholata fil jamaah min jinsil mandub ilaihi. Jadi tetap sholat jamaah itu posisinya adalah sunnah. Ala sholatil wajibah. Maka posisi berjamaah ini adalah hanya menambahkan nilai melaksanakan sholat wajib. Nilainya bertambah. Wassalam sholatul jamaah akmalu min sholatil mufrid wal kamal inama huwa syai'un zaidun alal ijza. Seolah-olah Rasul memahamkan kita ini lebih lengkap daripada sholat sendirian. Maka kesempurnaan ini adalah kaitannya dengan menambah pahala. Jadi dari pemahaman hadis tadi itu tidak menyatakan bahwa sholat berjamaah wajib, dia sunnah. Lalu apa fungsinya kalau sholat berjamaah itu dengan sholat sendiri?
ada tambahan dari sisi pahala. Wadisul a'ma al-masyhur hina istadanahu fi takhallufi an salatil jamaah. Lihat hadis yang masyhur ini kaitannya dengan orang buta yang dia izin kepada Rasulullah tidak ikut sholat berjamaah karena ada yang nuntun. Dia izin kepada Rasulullah tidak ikut sholat berjamaah karena nggak ada yang nuntun. Bahkan dalam penjelasan lain itu bukan hanya tidak ada yang nuntun dari rumah ke masjid itu. Waktu itu blok, ya, kemudian jalannya gelap. Sehingga orang buta tadi dia izin sama Rasulullah tidak sholat berjamaah. Maka karena dia tidak bisa berangkat, tidak ada yang menuntun, akhirnya Rasulullah memberikan rukhsah, membolehkan. Suma qala alaihi salatu wassalam, ada sholat jamaah. Rasul nanya lagi, atas mau nida, tapi ente dengar adzan apa enggak? Qala na'am, ya saya dengar adzan. Qala na'am, ente nggak dapat rukhsah, tetap ente harus berangkat ke masjid. Ini kisahnya orang buta, ya. Rasul tetap tidak memberikan rukhsah, tetap menyatakan dia harus berangkat. Huwa kanasi fi wujubiha ma'adamul udri, kharajahu Muslim. Nah, hadis ini memberikan kesan bahwa seolah-olah sholat berjamaah itu, ini yang buta, apalagi yang melek, apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid, mau cari alasan apa lagi? Ya, yang buta saja ketika dia mendengar adzan, memahami atau istimbat hukumnya, maka hukum sholat berjamaah dari dalil ini berarti wajib. Wa mimma yuqawwi hadha hadis Abi Hurairah qala, hadis lain menjelaskan, menguatkan tentang hadis yang tadi. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatin bis shalah fayu'adzin laha summa amara rajulan fayaumun nas summa ukhalifu ila rijalin fa ahruqu alaihim buyutahum alamu ahaduhum annahu yajidu idhaman saminan amir matain hasanatain la syahida al isya. Demi jiwaku aku akan memerintahkan supaya orang-orang mengumpulkan kayu bakar, dan aku memerintahkan supaya muadzin untuk adzan dalam rangka, dan aku perintahkan kepada seseorang untuk memimpin sholat. Rasulullah waktu itu tidak memimpin sholat lah kira-kira, dia nyuruh ente jadi imam. Lalu ukhalifu ila rijal, lalu aku yang mereka tidak sholat berjamaah, lalu rumah mereka aku bakar. Ini teksnya begitu ya, rumah mereka aku bakar. Kenapa dibakar? Jamaah. Walladzi nafsi biyadihi
demi jiwaku yang di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu idhaman, mereka mengetahui akan mendapatkan tulang yang mahal, artinya ada nilai. Ini kalimatnya menggunakan kata-kata tulang. La syahidal isya, mereka akan menyaksikan sholat. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang ketiga. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanul huda wa ana min sunanil huda as-shalah fil masjid. Hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengajarkan kepada kami sunnanul huda, sunnah-sunnah yang memberikan kebaikan. Sunnah-sunnah yang memberikan adalah wa min sunanil huda as-shalah fil masjid. Salah satu sunnah yang istimewa adalah sholat di masjid. Alladzi yu'adzanu fihi, yang dimana wa fi ba'di riwayati walau taraktum sunana nabikum ladolaltum. Ditambahkan dalam riwayat lain, kalau kamu meninggalkan sunnah-sunnah. Inilah hadis yang memberikan istinbat hukum bahwa sholat berjamaah itu wajib. Pilih yang mana ya? Kalau yang milih, biasanya yang milih yang enak apa yang nggak enak? Yang enak ya? Ya sudah. Yang enak belum tentu baik masalahnya. Dua pendapat hadis ta'arud ini, hadis yang pertama menyatakan sunnah, hadis yang kedua dengan tiga hadis menyatakan wajib. Nah, fasalaka jam'i bita'wili hadisi mukhalafah wa sarafahu ila dhahiril hadis alladhi tamassaka bih. Maka salah satunya dia menyatakan itu digabung. Saya sering sampaikan karena memang dalam pembahasan kitab ini begitu. Kalau hadisnya bertentangan, ini kan bertentangan ya. Bertentangan secara pemahaman. Hadisnya itu bertentangan, ada dua metode. Satu, memilih mana hadis yang lebih kuat, namanya metode tarjih. Nah, kalau kalau dua bertentangan itu bisa digabung, makanya thoriqatul jam'i, dua-duanya diambil. Kalau mengambil salah satunya, maka hadis ini yang berpendapat mereka menggabungkan hadis tadi, hadis yang menyatakan sunnah dan hadis yang menyatakan wajib. Jadi supaya kita melaksanakannya sesuai dengan ilmu. Ya. Yang jelas hadis menyatakan sunnah ada, hadis menyatakan wajib juga ada. Digabung hadisnya berarti sunnahnya adalah tetap kita jalani, tapi juga secara hukum wajib kita paksakan. Amma ahlu dhahir fainahum qala innal mufadalah la yamtani an taqab fil wajibat anfusuha. Dikatakan ahlu dhahir, keutamaan itu ya
untuk mengambil manfaat sehingga dia wajib. Maka ahlu dhahir mengatakan, apa manfaatnya tadi? Adalah pahalanya lebih banyak. Ada mau pahalanya banyak apa sedikit? Banyak kan kira-kira gitu. Secara naluri kita mesti ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan kalau pahalanya banyak, itu resikonya banyak. Banyak. Kaidahnya begitu. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dari kesulitannya. Kenapa sholat subuh berjamaah pahalanya banyak? Ngantuk. Jadi kalau sholat subuh ada dua waktu, yang satu jam 4:30, yang satu jam 8, antum pilih yang mana? Andai kan ada, ya. Ya kalau pas enggak. Tapi ternyata waktu subuh cuma ada satu waktu. Jadi keutamaan tadi menurut ahli dhahir tidak menghalangi bahwa dia menjadi wajib. Afdalu bi khamsan wa isrina wa saban wa isrina, menurut ahli dhahir itu kan manfaatnya ada. Berarti dengan diajarkan manfaat maka sholatnya hukumnya menjadi wajib. Itu pendapat sholatul jamaah fi haqqin min farduha, sholatul jamaah tufaddil sholatul munfarid fi haqqin man saqata anhu ujubus sholatil jamaah. Dimakan al-udru bitil beda jelas 1 dengan 27. Cuma memang bahasanya agak halus saja kira-kira gitu ya. Ini menurut pendapat ahlu dhahir. Ya, masa ente pilih yang 1 7. Nah, maka dengan perbandingan 1 dan 27 itu atau 25, berarti sebetulnya itu menunjukkan sholat jamaah wajib. Arada bainal hadisain, maka nggak ada pertentangan hadis yang 27 dengan hadis yang 3 tadi, nggak ada. Justru itu semua nilainya perintahnya wajib, nggak ada ta'arud. Nggak ada berbeda, itu justru semua hadis itu mengarahkan kepada yang wajib. Wahtaju lidzalika biqauli alaihi salatu wassalam salatul qaidi. Ada sholat, kalau dia sholatnya duduk pahalanya separoh, kalau berdiri pahalanya 1. Bapak pilih mana? Nah, ya. Tapi ini kaitannya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu Bapak malas berdiri, duduk boleh, tapi pahalanya separoh. Jadi perbandingan tadi antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian, pasti kita mengambil berdiri karena nggak mau dikasih pahala separoh. Nah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus berdiri kecuali tidak bisa berdiri. Kalau sholat sunnah dia bisa berdiri tapi dia mau duduk boleh. Pahalanya separuh. Maksudnya hadis ini dijadikan dalil untuk supaya kita paham kalau sholat duduk itu cuma dapat pahala separuh. Ente mau separuh? Dapat 1. Ente mau dapat 1? Enggak lah, pasti saya mau yang 27 kira-kira. Maka
untuk mengambil yang 27 itu menurut ahli dzahir berarti sholat itu wa amma ulaika fazau anau yumkinu ayyuhmal hadisal a'ma ala nidai yaumil jumu'ah. Ini ada yang berpendapat itu dalilnya ente dengar adzan apa tidak. Dalilnya kan itu kan. Begitu dengar maka dia harus berangkat ke masjid. Nah, ini ada yang berpendapat itu sholat biasa, tapi sholat Jum'ah. Nah, walaupun dikatakan idzalika huwan nida alladzi yajib ala man al-ityan ilahi bittifaq wa hadza fi bu'dun wallah. Tapi kalau enggak pas. Tapi di dalam perbedaan pendapat ada dalilnya yang kurang pas tapi dijadikan dalil. Ini asli. Berdalil enggak tuh yang bilang asli? Berdalil. Walaupun yang tahu aslinya di mana. Nah. Jadi sama juga, ada juga ketika berbeda pendapat itu dalil menunjukkan sholat Jum'ah. Enggak, kalau sholat Jum'ah semua sudah sepakat sholat Jum'ah itu berazan tetap wajib. Nah, kira-kira gitu. Walaupun sudah tentu kaitannya dengan dalil ini memang di dalam pembahasan ada dalil yang lemah, tapi bisa jadi ketika itu metode tarjih. Lianna nasul hadis wa anna Abu Hurairah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu la fasala Rasulullah ayyaru khas lahu fayusalla fi baitihi farakhasa lahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'u nida bis shalah. Ini hadis menjelaskan tadi ini kaitannya bukan sholat Jum'ah. Jadi sholat selain Jum'ah. Ini untuk menguatkan bahwa seolah-olah sholat itu berjamaah wajib. Wa dhahiru hada jub'ad ayyubham minhu nida'al jum'ah ma'an man kana fil misri wa in lam yasma' an-nida wala arif bidzalika khilafan. Jadi sebetulnya tidak ada khilaf kaitannya dengan sholat Jum'ah. Tidak ada masjid itu ramainya hari Jumat. Ini penuh nggak kalau Jumat? Penuh ya. Makanya kata orang Yahudi, ini kata orang Yahudi, menang lawan Yahudi kalau sholat subuhnya jamaahnya sama dengan sholat Jum'ah. Kita lihat aja nih, Iran sama Israel nanti menang mana juga. Selesai. Karena kata orang Yahudi, orang Islam baru menang melawan orang Yahudi kalau sholat subuh jamaahnya sama dengan sholat Jum'ah. Belum pernah. Kecuali di pesantren. Maka negeri ini kalau nggak ada pesantren rasanya sudah ronjok. Karena masih sholat Jum'ah jamaahnya. Itu nilai yang menjadi dasar. Walaupun sebetulnya itu terjadi pada
Yahudi ilal yaum. Ya, apakah ini menjadi alasan kita nggak menang-menang kira-kira? Ya, karena memang ada satu zaman nanti di mana orang yang lari dari ulama, nggak demen sama ulama. Saya nggak tahu zaman ini sudah nyampe apa belum. Saya ala nas zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha. Rasulullah ketika itu Rasulullah menyampaikannya pada 15 abad yang lalu, 17 abad malah sudah ya. Akan datang orang-orang lari dari ulama. Jadi Allah akan utus pemimpin yang dolim. Allah akan utus pemimpin yang dolim. Nah, itu sudah datang belum hadisnya itu? Kalau sudah ini hadis loh. Ya, hadis menjelaskan apa yang terjadi pada satu zaman. Rasulullah waktu itu menyatakannya ketika beliau atau belum. Yang kedua, kalau orang jauh dari ulama, ya, hasil usahanya nggak berkah. Kalau orang jauh dari kerjanya rajin tapi utangnya nggak habis-habis. Nyari duitnya rajin tapi punya utang terus, kan nggak nyambung ya. Biasanya kalau nyari duitnya rajin, duitnya banyak, nggak punya utang. Kita katanya kaya tapi utangnya nggak berkah berarti. Ya, kembali ke sini ya. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan dasar a'ma tadi, orang yang buta tadi. Wa aradu hadal hadis aidan hadisu Utyan ibnu Malik al-madhkur fil Muwatta. Innahu yakunu dulmah wasil wa ana rajulun dharirul basar. Fasali ya Rasulullah fi baiti makanan attakhadha musalla. Tuhibbu an usalliya fa asarallahu ila makanin minal bait fa shalla fi Rasulullah. Nah. Ini ada lagi hadis menjelaskan ada orang yang dia buta. Betulan langit gelap dan turun hujan, bahkan seperti mau banjir. Nah, orang yang buta tadi bilang ana rajulun dharirul basar, saya orang yang tidak bisa melihat, salat di rumah saya aja, kepilang kepada Rasulullah. Itakhadal musalla, pajahu Rasulullah faqala aina tuhibbu an usalli. Oke, kalau gitu di mana saya harus sholat? Mati menunjukkan di sini kita sholat. Berarti Rasulullah sholatnya di mana nih? Di rumah. Ini untuk memastikan, menegaskan kaitannya bahwa tidak wajib, tetap sholat berjamaah sunnah. Lagian kalau antum bilang wajib, antum memang selalu siap sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah wajib, antum sendirian berarti sholat. Nah, Masya Allah. Cuma memang makanya di sini kaitannya dengan sholat berjamaah ini adalah ditawarkan iming-imingnya. Ya. Ketika antum tidak menikmati tawaran-tawaran yang istimewa, lalu antum sholat sendirian, apa dasarnya?
Karena nanti ada hadis yang lebih mengerikan kaitannya dengan hukum asalnya sholat berjamaah itu sunnah. Tapi antum jangan jadikan dalil sunnah ini sehingga antum tidak berusaha melakukan sholat berjamaah. Makanya tadi sholat berjamaah itu lebih kepada memberikan dorongan kepada kita agar kita tidak meremehkan sholat berjamaah. Apalagi kalau antum memahami hadis al-a'ma tadi, itu tidak dapat rukhsah untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang seger, ya. Maka ada alasan nggak tidak sholat? Tidak ada, ya, tidak ada alasan. Ini kaitannya bukan masalah wajib dan sunnah, bukan masalah wajib ya, tapi lebih kita dengan cerdas. Karena memang kalau diwajibkan pasti kita nggak sanggup. Allah paham betul itu. Tapi tidak diwajibkan, cuma Rasulullah banyak memberikan, istilah saya, iming-iming. Contoh di dalam riwayat, misalnya kaitannya supaya kita ini tidak mendapatkan nilai munafik, salat berjamaah. Karena kata Rasulullah, asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatus subhi law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Yang paling berat, Bapak merasakan sholat yang paling berat sholat apa? Subuh saja. Tapi hadis dua sholat, ya, dua sholat itu berat. Tapi kata munafik enteng aja semuanya itu, ya. Kata orang munafik, kata Rasulullah, sholat yang paling berat itu sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamu isya dan subuh itu mereka akan datang walaupun sambil ngesot. Dia nggak bisa jalan tapi tetap datang karena dia tahu dahsyatnya sholat isya dan subuh itu. Apa kelebihan sholat isya dan subuh itu? Nilainya seperti sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah nilainya seperti sholat sepanjang malam. Itu iming-iming. Bagaimana kita memahaminya tadi? Masya Allah, antum sanggup sholat setengah malam? Pasti bilang, enggak lah. Makanya kalau enggak sanggup sholat setengah malam, sholat sama dengan pertanyaan Rasulullah, ada enggak yang setiap malam khatam Quran? Mana ada Rasulullah, nggak mungkin kita protes mereka, nggak mungkin kita sanggup setiap malam khatam Quran. Cukup baca kulhu 3 kali. Tapi antum jangan bilang udah khatam belum, udah baca kulhu 3 kali. Ini lebih kepada nilai, ya, kepada melakukan sesuatu itu sebetulnya karena ada nilainya. Yang kita kerjakan itu ada nilainya kan? Antum nyari duit ada nilainya nggak? Nah, jadi hadis kaitannya dengan orang yang buta menawarkan kepada Rasulullah, ini mau hujan dan jalan banjir, bagaimana kalau sholat di rumah saya? Ternyata Rasulullah tidak sholat di masjid.
maka berarti sholat berjamaah tidak wajib. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memahami pasti sholat berjamaah di masjid. Tadi salah satunya, orang yang sudah bisa sholat isya dan subuh berjamaah, itu insya Allah dia sudah bebas dari sifat munafik. Maukah kamu aku tunjukkan kepada satu amalan di mana amalan itu dosa kamu diampuni dan mau ya Rasulullah? Kalau mau, kata Rasulullah, berangkat ke masjid, karena langkah kamu itu langkah yang pertamanya ampunan dosa, langkah yang keduanya itu iming-iming supaya orang mau melakukan sholat berjamaah. Lagi yang nekat, ya, antum nggak sadar aja kalau sholat duhur 6 rakaat, ya, bisa 5, bisa 6, 2 apa 3 ini? 2 nggak boleh. Kalau 2 yakin, kalau 3 syak namanya. Ya, 2 apa 3? Antum pilih 2. Padahal udah 3. 4 apa? 3. Antum pilih 3. Akhirnya sholat berapa rakaat? 6 rakaat. Jangan-jangan subuh juga bisa 3 rakaat kalau sendirian. Sholat berjamaah ini orang yang sudah umur 40 lah kira-kira. Kalau dia masih sholat sendirian nekat namanya. Ya, karena kemungkinan lupa ada, apalagi yang sudah lebih. Berjamaah ini adalah mengarahkan kepada kita dari sisi kelemahan kita untuk konsentrasi sudah mulai turun, apalagi ingat ini ingat itu, maka akhirnya apa? Ini 3 apa 4, 2 apa 3, dan itu berjalan terus. Tapi kalau sholat jamaah, masya Allah, andai ya nggak mungkin. Ya. Antum lupa ketika sholat berjamaah, ya udah tinggal ngikut aja, beres sudah. Bahkan ada riwayat lain, kalau kita tidak jamaah, tapi ada yang khusyuk, maka nilai sholat kita itu dapat khusyuknya. Ini kalau 3 saf, kira-kira ada yang khusyuk nggak? Lebih banyak. Jadi kita bersandar kepada yang khusyuk. Itu hikmah-hikmah dari sholat berjamaah. Ya sebetulnya termasuk ibu-ibu itu sholat jamaah juga dianjurkan. Memang ada hadis yang menyatakan kaitannya dengan sholat afdol di rumah. Itu sebenarnya jamaah hadisnya sahih. Cuma memang ibu ada ilatnya, kalau perempuan takut muncul fitnah. Ada ilatnya. Yang fitnah itu kan kalau yang masih cantik, kalau udah nenek-nenek emang masih. Yang muncul fitnah itu adalah buat perempuan yang masih cantik lah, kira-kira itu ada kemungkinan fitnah.
Ya, makanya kalau dia sudah punya suami, punya istri, mestinya berangkat. Cuma kita banyak sudah mengetahui, memahaminya, laki-laki afdolnya di rumah, perempuan afdolnya laki-laki afdolnya di masjid, perempuan di umum. Karena memang ilatnya kalau perempuan itu takut muncul fitnah. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, artinya tetap kita berupaya untuk hukum itu sunnah. Karena kalau sunnah ini nanti ditawar sama kita. Ya. Kita 1 bulan puasa, kuat nggak puasa 1 bulan? Kuat itu puasa wajib. Senin Kamis saja masih nawar-nawar gini, puasa apa enggak ya? Apalagi nanti ada kondangan. Apalagi nanti ada rapat, wis pokoknya ya udah nggak usah puasa, nggak apa-apa, karena memang sunnah. Tapi pola sunnah itu jangan diarahkan kepada sholat, ya. Pola sunnah puasa jangan diarahkan ke sholat. Megah ini digunakan secara maksimal. 1. Kedua, memang banyak riwayat kaitannya dengan sholat berjamaah ini dengan segala kebaikan. Berjamaah insya Allah matinya husnul khotimah. Ada riwayat begitu. Ya, jadi kita jangan terjebak kepada hukum di sini. Lebih kepada apa? Keutamaan. Masya Allah, ya, pasti kita akan banyak beralasan. Belum lagi sebetulnya kalau kita memahami lebih jauh kaitannya dengan adzan. Adzan itu perhatikan umum kalimatnya kalimat tentang tauhid. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'ala shalah al falah, ya. Itu kalimat-kalimatnya banyak tentang tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika terdengar suara adzan itu, ya, Allah, hakikatnya Allah, muadzin menyampaikan. Maka kalau kita bersaksi kepada Allah, maka panggilan Allah kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika terdengar suara itu, maka dalam kitab ini, kalau engkau mengimani Rasulullah menyatakan bahwa berangkat ke masjid suara adzan sedang berkumandang dan sholatlah berjamaah. Itu maknanya begitu. Motivasi untuk membuktikan kualitas iman kita. Karena keimanan kita ini diuji ketika dipanggil oleh antum, dipanggil oleh bos antum. Antum masih percaya nggak sama bos? Percaya saya. Ketika dipanggil, buru-buru nggak? Buru-buru pasti. Gitu kan? Ya, antum nggak jawab udah, biarin aja. Ntar dipecat, pecat dah. Maka ketika kita meyakini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, teskisnya ada menjawab atau
tidak. Nah, ini untuk supaya mengukur, karena Bapak tahu nggak iman Bapak lagi turun? Tahu biasanya. Ya. Turun. Tahuan turun, bukan jawab mesinnya. Lagi turun ya lawan, kira-kira gitu. Ini dijadiin dalil. Iman ana lagi turun. Tidak, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan turun. Yazid bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Sesuatu yang mestinya dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sudah termasuk maksiat. Ya. Maksiat orang dalam kelas. Kan syakautu ila waqi su'ahiddi farsadani ila tarkil ma'asi. Ada waqi itu menyatakan, aku lapor kepada guruku, susah mengapa aku dikatakan tinggalkan maksiat. Apakah Imam Syafi'i maksiat? Enggak. Maksiatnya orang yang susah memahami ilmu itu apa? Kurang dengar. Itu maksiat itu. Hanya kalau ditanya, tadi Ustaz Mamun jelasin apa? Orang gua ngantuk, nah itu maksudnya maksiat di situ tuh. Ya, enggak dosa, enggak. Cuma kualitas purna. Baik, saya kira ini. Jadi ini lebih kepada menjelaskan kepada antum kaitannya dengan sholat berjamaah itu secara hukum memang tidak wajib, tapi sunnah. Cuma jangan jadikan sunnah tidak. Jelaskan kaitannya dengan sunnah ini memberikan beberapa iming-imingnya. Apalagi kita bangun masjid dengan mewah, buat apa kalau nggak didatengin? Apalagi tadi kan, bagaimana sholat subuh berjamaah kita ngalahin Yahudi. Kita lihat aja nih, Iran sama Israel nanti seperti apa? Ya, karena juga orang bilang Iran itu kan Syiah. Nah, kita mulai saja dibentur-benturin ini. Ya. Ketimbang wah kalau gitu cakapan Syiah dong. Nah, ya? Nah, hati-hati nanti nih. Ya. Ini kita lagi diuji oleh Allah seberapa kita memahami situasi. Ya. Karena di dunia tidak menjadi ukuran. Ya, tidak menjadi ukuran. Ya, mudah-mudahan saja Syiah yang kita anggap itu bukan bagian dari, tapi sisi lain dia berani melawan orang kafir. Mestinya Sunni lebih berani mestinya kan? Logikanya begitu ya. Tapi ternyata negara lain apalagi Arab udah. Nah, ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Makanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu hanya bisa kita lawan dengan akidah. Dengan akidah. Kalau akidah kita lemah, warna merah aja udah miring-miring udah. Ya. Kenapa aguan lancar? Karena disodorin merah miring. Gue mah nggak perlu, rezeki dari Allah. Nah, itu akidah itu. Ya, itu gambar. Nasrani orang yang cinta dunia hanya dengan akidah. Dikasih duit, no. Allah Maha Kaya. Ini enggak kebetulan nih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang saya sampaikan lebih kepada saja. Ini berdasarkan ilmu. Jadi yang nggak sholat jamaah enggak apa-apa. Cuma kita jelaskan apa hikmah-hikmahnya. Karena bisa jadi
Emang sholat di rumah kagak boleh kan begitu ya? Emang sholat jamaah wajib? Adalah beberapa riwayat kaitannya dengan hikmah atau fadail. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.